Halo semua, apa kabar? Sehat kan? Sehat kan? Sehat lah ya. Tunggu dulu, aku pakai dulu sarung tanganku. Aku mau bawa kita ke ke apa? Linoitus. Aku mau tunjukkan tempat bangunan atau itu termasuk apa lah namanya, kayak dia di atas bukit gitu kan. Jadi kan bangunan-bangunan tua gitulah yang udah lama gitu kan. Kalau yang di kotanya kan dia kayak lebih ke modern ya, kayak gedung-gedung apartemen gitu ya. Nah yang ini ke tempatnya ini dia lebih ke bangunan tradisional gitu. Jadi ini termasuk kawasan pariwisata. Kalau ini nih, ini pintu masuknya gini guys. Dia ini termasuk kawasan pariwisata. Jadi kalau musim panas itu kan banyak orang di sini, banyak turis gitulah, banyak turis yang liburan gitu kan. Jadi ini salah satu termasuk tempat yang wajib dikunjungi. Jadi kalau kalian atau siapa gitu ya kapan datang kalau ada kesempatan atau ada rezeki buat berkunjung ke sini ke Finlandia, wajib dikunjungi di sini. Kalau musim panas ini bagus banget guys. Ada banyak jual ice cream. Terus biasanya kalau mau Natal nanti mereka juga buat pasar Natal tradisional biasanya di sini karena mereka selalu buat pohon Natal yang besar di sini gitu. Jadi hari ini sekarang ini karena cuaca lagi bagus ya. Menurutku bagus. Menurut orang Finlandia cuaca seperti ini bagus guys, bagus. Sekarang ini -5. Tengok hidungku udah merah kan, bibirku juga kan. Ini bukan lipstick ini ya guys ya. Bukan lipstick ya, cuman terbakar aja nih. Bukan terbakar oleh kepanasan, tapi terbakar kedinginan. Bisa nggak dingin terbakar? Udah. Oke, jadi aku mau tunjukkan karena belum pernah bawa jalan-jalan ke sini kan karena cuacanya selalu jelek, hujan nih. Karena ini di atas bukit dia agak dingin guys. Jadi kalau ada angin dikit aja, aduh, sampai ke tulang-tulang itu, sampailah ke tulang-tulang. Nah, jadi sekarang karena cuaca lagi bagus, bagusnya karena nggak hujan ya dan nggak angin juga gini, tapi dingin ya -5. Jadi aku bawa lah. Nah inilah dia guys, yuk. Sini nih, ini pintu masuknya ya. Jadi dia ada ini juga ada keterangannya ini tentang ini. Ini seperti monumen ya, monumen lah ini. Tulisannya di situ bahasa Finnish ya, bahasa orang Finland ini guys. Inilah. Banyak. Ini katanya dibangun tanggal 23 tahun 1741. Wow. Udah lama kali itu ya kan. Udah lama lah itu, tua kali itu guys. Tapi masih bagus dia kan. Nah. Itu kan dia di atas bukit gitu. Jadi kalau musim dingin ini bagus musim dingin. Iyalah kalau musim dingin kalau udah bersalju nanti kan banyak orang sliding meluncur di situ. Banyak. Aku juga suka meluncur di sini sama Oliver kalau bulan-bulan Januari, bulan Februari gitu kan. Di sini hanya orang meluncur gitu. Minggu depan hari Sabtu itu ada pembukaan musim dingin gitu ya. Jadi mereka semua semua lampu-lampu bakal dihidupkan. Sekarang kan mati nih ya. Nanti lampu-lampunya itu, lampu jalannya, lampu kedap-kedip bakal dihidupkan terus bakal buat lilin gitu. Bakal cantik lah hari Sabtu minggu depan ya. Kan sekarang. Nah, sekarang kita naik ke atas sana dulu, oke? Nanti musim semi di sini juga bagus. Bunga mulai bermunculan gitu. Pokoknya nanti setiap musim ku bawa lah. Kita tunjuk ya. Ke atas dulu guys. Nah, ini gerbangnya. Nama gerbangnya itu ini nih. Bahasa Finlandnya Vipurinportti. Bahasa Finishnya Viipurgate. Nih. Jadi ini kan. Inilah dia. Dia gerbang di sini guys karena Viipuri itu Viborg itu sekarang udah bagian dari Rusia ya.
Tapi kan sebenarnya itu dulunya milik Finlandia guys. Nah inilah, jadi Finlandia ini kan negara hasil peperangan juga ya, maksudnya mereka merdeka juga gitu dari Rusia gitu. Nah inilah, ini kawasan bangunan tua. Tapi karena ini bangunan tua, ini dilindungi guys, jadi dia bukan hunian ya, maksudnya bukan tempat tinggal. Jadi banyak di sini tuh ya dijadikan museum lah, kayak ini museum. Ini museum Ratsuvaki namanya, Ratsuvaki Museum. Nah ini museum, itu juga museum sebenarnya, tapi kalau musim panas itu dijadikan restoran guys, kafe gitu loh. Karena memang ini bukan bangunan yang dilindungi ya, jadi dia nggak bisa hunian kecuali yang keluarganya tinggal, atau kayak dari warisan gitu kan, itu baru mereka tinggal. Nah ini juga kafe, ini mereka jadikan kafe ya. Ini kafe yang paling terkenal di Lappeenranta ini, karena dia dulu ini kafe ini dulunya rumah jenderal gitu, rumah jenderal hasil peperangan, tapi udah lama ya, jadi sekarang diwariskan ke anak cucu, udah ke cicit gitu ya, udah lama dia jadi kafe gitu guys. Kafenya bagus loh di dalam, nanti kemarin udah aku buat, tapi nanti aku buat lagi lah, karena dulu itu aku masih baru-baru kan, jadi masih malu-malu, belum tahu gitu. Sekarang pun masih malu juga, tapi udah lebih baik lah dari yang dulu. Nah inilah ini sekarang kafenya. Yang kafe ini aja ya, yang ini mereka jadikan toko bangunan, kayak jualan oleh-oleh gitu loh, jualan oleh-oleh. Nih ini dia. Nanti kapan aku mau masuk ke dalam nanti aku tunjukin ya, tapi sekarang aku cuman buat luarnya aja, mau menunjukkan bagian lokasi lokasi bangunan tua. Yang dua itu museum juga guys. Ini museum dua ini. Yang anehnya itu kan sana juga museum, ini museum kan. Tapi yang dua itu, yang hijau itu kan, sana itu dia kalau jadi musim panas kan dia jadi restoran atau kafe. Yang sana kan museum yang putih, yang ini juga museum kan. Tapi museum-museum ini bukanya hanya pada musim panas guys. Jadi musim dingin itu dia tutup. Nah tapi kalau bagian kafe ini sama oleh-oleh ini, ya mereka selalu buka gitu, selalu buka. Nah ini ya gereja kan. Ini gereja dari aslinya, sumbernya dari Rusia gitu, Ortodoks. Ini dia. Itu bangunan itu sekarang dijadikan kantor, sama dijadikan tempat kursus juga, kayak ada kursus menari di situ. Itu. Jadi dia kantor sama bagian kursus menari. Nah, yang ini bangunan ini juga dia dijadikan studio. Oliver waktu kecil dia dance-nya di sana. Oliver waktu kecil dia ikut kelas musik kan. Kelas musik dia di sana, kelas musiknya. Bagus bangunannya memang tua gitu. Nah, yang ini dia dijadikan tempat bukan museum, studio. Jadi nggak sembarang masuk gitu ya. Paling kalau mau masuk kita disewa gitu. Itu studio. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini dia kecil gitu loh kotanya, tapi dia memang kota yang kayak dilindungi. Jadi bangunan ini nggak lokasi ini dia nggak dibangun apa-apa lagi gitu kan. Dia nggak dibangun apa-apa, terus nggak sembarangan juga untuk merusaknya gitu guys. Jadi inilah lokasinya. Ini bangunan ini dia memang udah tua sekali. Kemarin itu atapnya seng, bukan seng sih dia, tapi atapnya gitulah jatuh. Jatuh karena kalau mau masukin mesin dingin sini kan dingin kali ya,
jadi anginnya kencang gitu kan. Terus di sini itu guys sengnya itu mudah rusak gitu loh, bukan mudah rusak, tapi kalau dia bangunan lama sengnya itu memang harus diganti karena kalau musim salju itu kan kadang saljunya sampai 50 cm sampai 1 meter malah kan, jadi berat gitu loh guys. Jadi ini sekarang mereka mau perbaiki, tapi dia nggak dibongkar semua ya, paling perbaiki gentengnya aja karena dia ini bangunan yang dilindungi kan, bangunan lama yang dilindungi. Nah ini juga gereja ortodoks juga kayaknya, kurang tahu aku guys, tapi ini gereja. Nah aku belum pernah masuk situ sih, tapi sering lihat orang-orang tua ke situ, itu gereja. Nah ini baru lokasi rumah, maksudnya orang tinggal di sini. Dan dari semua lokasi yang ini ya, semua lokasi itu hanya inilah yang di tempat tinggal gitu loh. Hanya ini yang kuning ini, bagian kuning ini aja yang ditinggalin sama orang karena dia warisan ya. Jadi dia ini warisan dari keluarga gitu, makanya dia bisa ditinggalin gitu. Yang sisanya kayak di sana itu kan dia jadi kafe semua, itu kafe yang kuning itu juga bisa orang tinggal itu. Jadi cuman lokasinya yang ini aja yang orang tinggalin gitu. Inilah yang kuningnya. Kemarin masuk di TV kan, masuk di siaran televisi, rumah yang paling mahal, paling unik dan paling istimewa itu yang ini masuk dia paling mahal. Dia terbilang mahal bukan karena mahal harganya ya, karena merawatnya mahal gitu loh. Merawatnya mahal karena kalau bangunan tua itu kan guys, dia dingin, jadi biaya untuk menghangatkan rumahnya itu di sini jangan tanya menghangatkan rumah itu real. Nah ini juga dia sejenis kantor, bukan kantor sih, cuman kayak kalau kita mau buat acara gitu kan, buat acara ya sini disewakan gitu. Kalau itu yang itu radio sama pertelevisian gitulah kan. Nah aku nyebrang dulu guys ya, nggak ada kendaraan. Nah kita masuk ke sini nih, ini radio ya, bagian radio sama apa, radio sama pertelevisian lah. Aku pernah praktek kerja di sini di radio ini, lumayan lah. Nah jadi ini bacanya lian ya sayang ya guys ya, sayang pula ya guys. Ini ule ini siaran televisi punya Finlandia. Kalau kayak Indonesia kan TVRI ya, TVRI kan, yang televisi Indonesia kan TVRI. Nah kalau di sini ini dia guys, ule ini punya Finlandia asli gitu. Inilah, ini radio sama apa. Nah itu rumah orang juga ya. Di situ rumah ditinggalin, maksudnya ditinggalin. Jadi tempat tinggalin. Yang di ujung itu dia restoran buffet, sama kalau mau buat acara gitu. Kemarin ada teman dia buat acara pertunangannya di situ. Jadi dia kayaknya ruangannya besar kan. Jadi kita bisa untuk rental gitu. Kita sewa misalnya mau buat acara apa gitu kan. Atau sama tempat makan siang. Itulah. Dan inilah dia yang terakhirnya lokasinya. Kalau musim panas ini bagus loh, bagus sekali. Kalau musim panas ini dijadikan kayak ada pertunjukan mobil-mobil tua, atau banyak yang apa di sini, banyak apa namanya, banyak prawedding, ngambil foto pernikahan loh, karena memang cantik. Sekarang aja agak gelap ya karena ini. Nah yang dua itu bangunan dua itu museum dia guys, museum. Oh ada yang ngambil foto di situ. Nah ini museum dia guys ya. Kita jalan ke sini. Tuh sekarang ini -5 kan, tengok nih. Ini rumput-rumputnya udah jadi es semua loh. Ini es, es. Oh
Ini es semua ini guys. Tuh. Oke, inilah bangunan terakhir, Jadi lokasi ini tuh ya, lokasi ini namanya Linoitus. Ini lokasi paling istimewa di sini. Jadi ini lokasi istimewa dan ini juga lokasi yang wajib dikunjungi gitu. Jadi kalau tunggu ya guys. Ya, wajib dikunjungi. Jadi kalau kalian datang ke sini gitu kan, datang jalan-jalan ke Finlandia, jangan lupa mampir ke sini ya. Jangan lupa mampir ke tempat ini karena ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau berjalan ke Finlandia. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih buat yang baru mampir, buat yang baru lewat tanpa sengaja gitu ya. Jangan lupa di subscribe ya dan kembali lagi, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.